Gimana nih Pak? Kok jadi sampai nggak boleh masuk ini? Jadi kemarin itu kita kan sudah datang ke sini ya saya. Dan di situ tuh kita sudah sesuai dengan surat yang sudah kita sampaikan. Ini nih suratnya. Surat ini tuh surat penerimaan dari surat yang sudah kita masukkan ke kementerian di sini, Pendidikan dan Budaya. Nah, setelah surat ini diterima, kami datanglah ke sini untuk meminta. Setelah 2 minggu nggak ada respon karena kita email, kita WA, nggak pernah dijawab. Jadi kita langsung kemarin datang ke sini untuk meminta jawaban. Nah, timbullah surat ini. Di sini tuh terbuka. Surat itu sudah disposisikan. Oh iya, betul. Kan kita suratnya oleh Menteri Abdul Muti. Nah, di sini juga status dilaporkan. Artinya, ini surat sudah masuk. Surat sudah dibaca sama Menteri. Dan kita sama orang administrasi disuruh datang ke depan kementerian sini tadi lobi. Sama mereka petugas ditutup-tutupi, kita dihadang lagi. Coba maksudnya apa coba? Diarahkan ke sini, ke mana? Ke perpustakaan. Jadi kemarin ketika kami datang ke sini disuruh datang lagi besoknya jam 3 sore. Kami semua datang jam 3 sore diperlakukan seperti ini lagi. Dibatasi hanya 3. Pakai otot-ototan, pakai sistem yang seolah-olah itu kita itu adalah penjahat gitu. Nakutin kita nggak boleh masuk, kita nggak boleh ketemu, kita nggak boleh menanyakan hasil dari surat ini apa dari Wamen itu. Akhirnya cuma 4 ya yang masuk ya. Hanya 4 orang yang masuk. Pak Roy Suryo, Rismond, Menu, ya, dan Menulang. Ya, betul. Yang sudah masuk. Jadi kita hari ini menunggu hasil dari kedatangan atau masuknya mereka berempat di dalam. Doakan saja yang melihat apa sih kira-kira? Suratnya ini tentang minta jawaban kenapa SMA-nya atau gini ya, surat keterangan dari Pak Sutanto itu yang menandatangani bahwa Gibran adalah lulusan SMA. Padahal dia cuma disetarakan. Padahal dia hanya punya jasa SMA itu 11, kelas 10 dan kelas 11. Kelas 12-nya tidak. Hanya surat keterangan yang ditandatangani sama Pak Sutanto. Itu aneh banget ya. Dan kasus sebelum itu tidak pernah. Hanya ini peristiwa yang khusus. Hanya untuk Gibran doang gitu. Di sisi lain, karena presiden warga negara yang bisa menggunakan surat itu untuk tidak pernah. Jadi memang sih. Jadi ini adalah special order. Kalau kita ngomong itu special order, hanya karena bapaknya presiden, jadi anaknya bisa pakai berbagai cara dan undang-undangnya juga kayaknya diganti ya. Tidak bisa dipisahkan dong. Seakan-akan rakyat itu dipisahkan dengan anak yang berkepentingan di dalam sehingga ada prioritas tersendiri. Padahal semuanya kan sama. Pendidikan itu setara. Betul. Tidak ada perbedaan antara anak ini, anak A, anak B sampai Z. Ini sama. Karena pendidikan mulai dari dasar TK, kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Itu tidak ada perbedaan. Betul. Mata pelajaran mereka itu sama. Tidak ada perbedaan bahwa anak-anak yang berkepentingan berbeda pendidikannya dengan ini, itu tidak ada. Jadi tolonglah rakyat Indonesia semua menyampaikan bahwa anak kita kemungkinan walaupun dia sudah menjalankan pendidikan bisa saja dia tidak dapat kriteria untuk meningkatkan pendidikannya karena ada orang-orang khusus yang diberi prioritas. Itu yang ada odal. Itu. Jadi kita harus setarakan semuanya. Dengan kondisi pendidikan yang ini di luar mau masuk ya boleh. Pendidikan itu seperti apa? Ya harusnya pendidikan itu seperti yang dulu aja. Kalaupun ada perkembangan, bukan berarti perkembangan ada prioritas tertentu. Harus disamaratakan supaya kita berkembang juga, anak-anak kita juga walaupun dia orang susah, walaupun dia
Kan banyak tuh anak tukang beca, anak apa semua mau punya pendidikan, sehingga bapaknya menjalankan tugas dengan berkeringat-keringat untuk mencari biaya untuk anaknya. Tetapi kalau sudah ada kriteria untuk ada prioritas untuk orang-orang tertentu, ya kasihan dong. Anak presiden. Anak-anak yang di bawah itu yang mau meningkatkan pendidikannya kembali, dia ada kesulitan gitu loh. Ya kan? Jadi ini sedikit curcol dari emak-emak yang merasakan bahwa ada perbedaan besar antara bukan anak presiden dan anak presiden. Seharusnya di Indonesia tidak boleh ada perlakuan khusus seperti itu. Kecuali ya, mungkin si Gibran ini wakil presiden mempunyai kemampuan seperti anak-anak Indonesia yang pandai-pandai pada umumnya. Mungkin. Tapi ini tidak. Dia tidak punya capability untuk menjadi wakil presiden yang sempurna. Ya udahlah, nggak usah sempurna, tapi paling nggak itu pandai, pintar, cakep, dan tidak ngedrak. Andai Tidak kata pelongo-pelongo. itu sudah diselesaikan, terus dia menyelesaikan sekolahnya lagi, anggaplah mungkin selesai ya, berhenti dulu dari jadi wapres, terus selesaikan sekolahnya. Apakah menurut ibu-ibu dia layak untuk jadi wapres lagi? Tidak. Tidaklah. Walaupun udah sekolah. Tapi ujaran kebencian. Bukan, tidak. Kami tidak punya melihat siapa dia, Iya. tapi kita melihat kemampuannya. Dan Kita itu loh ya. attitude-nya nggak bagus. Nggak layak. Iya, 10 Jauh yang banyak banget anak muda Indonesia yang good looking selain dia. Jadi jangan sampai kita mempunyai wakil presiden yang tidak good looking. Ya. Anggaplah dengan kasus ini, surat-surat ini terus nggak juga ditampilkan atau tidak ada jawaban. Nah, tindak lanjutnya gimana? Kami akan kejar terus sampai yang namanya wakil presiden ini dimajulkan. Tapi kan kondisi politik atau hukum ini memang sudah hancur lebur. Saya meminta, Harapannya? ya, saya harapannya begini, Pak Prabowo mempunyai seorang wakil presiden yang tidak punya kapasitas. Apakah Bapak sadar bahwa wakil presiden Bapak tidak punya kemampuan dan Bapak bekerja sendirian? Bapak harus mencari wakil presiden atau pendamping yang sip, yang sesuai dengan kepintarannya, good lookingnya, kriterianya. Jadi mumpuni sebagai wakil presiden. Walaupun dia tugasnya tidak sebanyak Bapak Prabowo, tapi tolong Pak, luruskan ini, tolong bantu kami sebagai rakyat tidak terima kalau Gibran menjadi wapres. Kalaulah memang tetap dijalankan, anggaplah suara-suara ibu ini nggak didengar lah, terus tetap menjadi wapres. Akankah ada tuntutan misalnya, ya sudah, berarti orang-orang menjabat bisa jadi pakai suk, kan? Itu gimana, Bu? Tidak bisa, kita tetap berjuang. Tetap berjuang demi untuk rakyat. Tidak bisa. Tidak ada akhir dari sebelum finish bahwa memang harus dimajukan. Betul. Jadi tidak ada tedeng aling-aling. Apapun. Saya yakin Pak Prabowo akan menyelesaikan kasus ini karena itu adalah tugas presiden yang wakilnya tidak benar. Biasa kan kalau dari kubu itu atau kubu ya termul ya. Suka ada yang pengen demo pakai sini lah, ada yang bikin hoax udah ketemu Yusuf Kala lah. Itu gimana, Bu, tanggapannya, Bu? Nah, kalau menurutku ya, orang seperti itu hanya membodohi dirinya sendiri. Karena dia bisa membedakan yang mana benar, yang mana salah. Yang mana harus yang dia lakukan, yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Yang nonton itu berjuta-juta orang yang nonton dia. Apa yang dia sampai dia mau membuka baju hanya untuk membela orang yang salah, itu saya pikir orang bodoh. Karena dia hanya mencari uang, ya kan, mencari kepentingan. Kalau kita sama sekali enggak, kita memihak di rakyat dan kita mewakili rakyat yang ada di rumah yang tidak sempat hadir di sini. Saya tambahin ya. Di agama kita pun juga dilarang yang namanya tidak memakai kerudung. Ibu siapa yang pakai baju hijau itu yang tuh di TV? Siapa namanya? Aku nggak tahu dan nggak kenal. Sungguh aneh Kak. Pakai kerudung tapi Anda mengajak orang-orang berdemo dengan memakai bra dan CD aja. Itu tidak mempermalukan diri sendiri? Dia agamanya pun kalian tuh sebenarnya agama apa? Apa kerudung hanya sebagai kedok?
kerudung Anda hanya sebagai Untuk kedok. fashion aja. Ya, jangan begitu dong. Oke. Oke. Nah, Bu, apa namanya? Itu sebagai perempuan merasa terhina nggak sih dengan tampilnya orang-orang seperti ini? Wah, sangat. Sangat terhina. Sangat terhina dan saya yang paling depan untuk melawan. Oh, Iya, Kasihan anak-anaknya yang tahu orang-orang tuanya yang mau hadir seperti itu, kasihan banget. betul. Ya kan, karena dia pasti dikenal juga siapa orang tuanya, siapa apanya. Itu mencerminkan bahwa dia tidak punya kualitas sebagai ibu, tidak punya kualitas sebagai perempuan yang mempercantik diri. Kita tidak perlu cantik, tetapi kan menutup aurat itu wajib. Betul. Iya, itulah betul. Bu. Ini kan di Kemendikbud Nah, menterinya Abdul Muti. yes. Nah, beberapa waktu lalu semenjak viralnya Bang Rismon ini dan ibu-ibu juga ya untuk langsung meminta surat ini, Pak Abdul Muti itu berpidato bahwasanya ini janganlah jadi orang cuma sekedar cari konten. Nah, menurut ibu gimana nih Bu tanggapnya? Ini menteri ini hanya melihat ini jadi Tepis sekedar aja. konten atau gimana? Jadi begini, saya sedih juga ketika Pak Menterinya bilang begitu. Kita hanya mencari konten. Ya Allah Pak, buat apa kita mencari konten? Kalau memang Bapak sudah benar, kami tidak akan bersikap seperti ini untuk datang ke sini mengadu-ngadu ini, pengen minta penjelasan. Kami adalah rakyat yang menuntut kebenaran, bukan menuntut konten, sebuah konten. Tidak ada artinya. Tidak artinya konten bagi kami. Tapi ibu nggak dibayar itu. Nggak ada sama sekali. Naudzubillah kalau kami dibayar. Justru kami mengeluarkan uang dari kantong kami, dari uang dapur kami. Tidak ada pembayaran dari Tidak ada pembayaran dari manapun. Itu Kami sama saja kita bodohin diri kita untuk Betul. dibayar dengan cara itu. Betul, Ini betul. kita pergi menjual aja di pasar. Nah, dapat iya. keuntungan. Iya. Daripada bersuara sama ini kan dosa kalau kita berbuat sesuatu yang tidak Betul. bagus gitu loh. Sementara apa yang kita sampaikan sekarang ini mewakili rakyat semua yang ada di Indonesia. Iya, betul. Oke, makasih Bu Ibu. Iya. Iya. Nah, Irni ya. Kalau misalnya tergantikan benar-benar tergantikan dengan kualitas yang ada ya, Pak Prabowo berpindah. Nah, harapan ibu sih model apa nih? Maksudnya bilang Misalnya tergantikan. Wapres diganti. Nah, menurut ibu wapresnya harus seperti apa? Oh, menurut kita Aliansi Rakyat Menggugat, wapres yang cocok menggantikan wapres yang sekarang yang tidak punya, yang jelas ijazahnya tidak jelas, itu adalah orang yang satu cakap, pandai, punya attitude yang bagus, komunikasinya bagus, pandai, vocabnya juga bagus, karena dia juga akan berhadapan dengan orang selain orang Indonesia, dan otaknya harus brilian, dia baik, hatinya baik, tidak cilicik, tidak curang, tidak suka menipu diri. Sedikit aja. Kalau kamu? Oke. Ya, Mbak. Kalau saya otomatis kan Bapak Presiden Prabowo sudah pasti memilih orang yang benar-benar masuk kriteria wakil presiden. Tidak mungkin yang abal-abal, karena yang lalu-lalu wapres itu adalah wapres yang berkualitas, wapres yang yang punya kemampuan sebagai wapres, ya kan? Kami sebagai orang awam selama ini tahunya wapres itu adalah mengayomi rakyat, ya, mengikuti apa maunya rakyat, walaupun tidak semuanya harus diteliti, diproses, tetapi pasti ujung-ujungnya mendukung rakyat. Hanya itu. Tetapi kalau hanya mendukung diri sendiri, memperkaya diri sendiri, ya mudah-mudahan Pak Prabowo bisa memilih lebih baik dan lebih baik. Oke. Demikian. Mantap. Merah masalahnya. Ini baru kali ini gue ngeliat gear lu bagus. Enggak di ini. Kalau ketemu jantan baru. Adik krok maksudnya Mardi. Hah? Mardi. Nah, enggak apa? Adik krok. Bapak ini adalah penggugat ijazah Gibran di pengadilan. Ya, arah kita udah masuk. Ya, ayo coba kita tanyakan Pak, boleh nggak ikut masuk?
Nah, ini Pak Subhan Balal dikasih masuk nggak Pak? Udahlah Pak, buat rakyat Pak, jangan gitu Pak, ayo Pak, ayo Pak. Mesti ditutup. Oh, ditutup. Hanya tiga. Oke. Oke, Mbak Menu. Saya mau nanya nih, Mbak Menu, di dalam dijelasin apa sih? Sini Bang. Memang mereka nggak punya goodwill untuk mau menyelesaikan masalah ini. Gitu. Oh, jadi wamen yang dibilang Nggak ada wamen, bohong banget. Nepal. Tapi yang kemarin nggak ada. nggak ada. Jadi hari ini cuman Pak Eko yang biasa yang Eko Susanto. Betul. Yang rambutnya agak jarang. Betul, udah nggak ada. Ya, jadi akhirnya yang dibicarakan itu adalah yang berulang seperti waktu saat Michael ada. Jadi tidak ada itu, tidak ada perkembangan. Jadi dengan kata lain percuma ya? Percuma. Dan dia sekarang muter-muter, wamennya katanya lagi tiba-tiba lagi ada acara lah, ada apa segala macam. Padahal udah janji. Gitu. Jadi memang mereka memang nggak punya itulah niat baik untuk menyelesaikan ini. Ibu kan sudah menulis surat sepanjang berapa halaman tuh? Ya. Bagaimana perasaannya surat berhalaman-halaman Ibu? Dijawab katanya mau ditemui wakil menteri, taunya nggak ditemui sama sekali. Yang tadi saya lihat mereka hanya bilang begini, saya tidak tahu, saya hanya menjalani perintah, saya hanya mengikuti alur. Jadi udah, jadi kita seperti kita bicara sama sistem, tapi berbentuk manusia. Kayak ngomong sama komputer yang radio rusak gitu Betul, lah. itu aja gitu. Oke. Dari perwakilan Ada 4. Eko, terus kemudian satu lagi juga yang pernah juga yang ketemu. Pokoknya itu aja. Ya orangnya. itu aja lah. Terus yang 1-2 itu kebanyakan diem dia. Pertanyaan saya waktu itu kan Eko Susanto mengatakan akan mencari beberapa dokumen-dokumen yang waktu itu saya minta tapi Ya. tidak dikasih. Ya. Sudah dicari belum? Atau nggak ada dokumen baru? jarum dalam jerami. Jadi mereka itu nggak bawa apa, cuma bawa laptop, dan laptop itu juga nggak dibuka. Jadi akhirnya Bang Risman bilang begini, ini bagaimana sih? Kayak mempermainkan ya, kayak mempermainkan. Jadi mungkin apa ini ya nasibnya kita ya, rakyat Indonesia ya. Padahal sebetulnya yang kita lakukan ini, kita mencari sesuatu kebenaran yang untuk masa depan, iya kan? Tetapi tidak pernah diseriusi gitu. Jadi ini kalau aku bilang Tidak dijawab dengan serius ya? iya, tidak jawab dengan serius. Jadi ya saya sebagai saya sebagai ibu ya, saya tuh kecewa banget. Saya kecewa. Dan memang tidak ada niat mereka untuk Menjawab surat menjawab. itu. Ya. Jadi kita dibiarkan aja sampai kita capek. Sampai kita capek. Tapi satu lagi Bu, Ya. Ibu kan mengirimkan surat secara tertulis itu. Ya, secara tertulis Secara sudah resmi. ya 3 minggu ya. Ya. Ya, udah Apakah 3 Ibu minggu. nggak merasa itu harusnya dijawab secara tertulis juga? Harusnya seperti itu, tapi tadi juga saya juga tanya ya, Pak gimana? Dia juga bilang gini, saya juga baru terima suratnya Ibu Menu. Wow. 3 minggu ya? Iya, terus saya bilang gini Pak, Rekor dunia ini, rekor dunia. saya bilang gini Pak, bukannya deket kan jaraknya? Maksudnya gini, dari ruang sini itu satu komplek kan? Iya. Kok masa sampai selama itu? Apakah memang sibuk sekali? 50 meter lah kira-kira. Itu makanya dia bilang saya baru terima Bu Menu. Pokoknya Iya, dengar sendiri ya iya, guys. Berarti suratnya baru diterima. iya, mengecewakan dan memang tidak ada niat baik. Gitu. Tidak ada. Tanda terimanya September. Tanda terima ada, tetapi menurut mereka sampai ke meja mereka itu baru kemarin sore. Kemarin sore. Padahal kita udah wanti-wanti. Kemarin sore. Siang ini akan gini, kita nggak tahu lah ya. Itu bisa-bisanya mereka lah. Karena mereka udah
udah semuanya udah nggak ada yang benar, udah gitu aja gitu. Jadi dari penerimaan surat sampai ke meja si Eko Susanto ini 3 minggu guys, itu rekor dunia. Ayo kita geser ke sana lagi, karena di sini udah mulai panas. Masih ada pemenuh kereta dari ruangan AC, jangan sampai. Inilah gambaran dari Indonesia. Banyak responnya kemana? Jadi salah satu alasan benar ya Mas dengan pasal yang kemarin Bapak sebutkan itu. Saat berjabatnya di dalam ASEAN itu sebenarnya kewajiban hukum ya. ternyata nggak ada. Dia orang lebih dewan tapi tidak hukum ya. Mau jalan? Nggak bisa masuk pasukan. Dari UPS. Lalu ada juga yang dari rakyat bersuara. Dia sebutnya rakyat bersuara karena sebenarnya itu adalah kata-kata dari Andi Aswan. Jadi Andi Aswan itu beberapa kali ya relawan apa tuh yang sekarang mantan wakil ketua Joman yang naik jabatan jadi ketua Prabowo Gibran. Dia sempat pada beberapa kali perdebatan di stasiun TV itu mengatakan bahwa Gibran itu full SMA 2002 sampai 2007 itu di Singapura. Di Singapura. 2002 sampai 2007 Di Singapura. 5 tahun. Ngapain dia? Kok sekolah sampai 5 tahun? Nah, ini salah satunya ketika Pak Andi Aswan berdebat dengan Pak Suban Palal. Jadi ada ada rekamannya juga. Di sini saya bisa baca ya karena saya nggak hafal. Ada Pak Subhan Palal tadi. Pak Andi Aswan mengatakan, catatan saya ya, Mas Gibran ini masuk di Orkat di secondary school di tahun 2002 ya. Ya dia sebut ya Dia sebutnya Orchard, nggak apa-apa. Mungkin dia suka shopping. atau ini saya ambil dari transkrip Iya. otomatis yang ada di YouTube. Iya, si Aswan Supaya ini nanti Orchard doang. ini transkrip otomatis di YouTube supaya saya nggak dituduh 3235 lah apalah itu. Betul. Nah, catatan saya ya dia masuk di Orchard tahun 2002 ya. Struktur di Singapura itu seperti di Inggris karena ini Commonwealth countries ya. Jadi SMA itu 4 sampai 5 tahun gitu baru selesai. Dan catatan saya juga beliau Mas Gibran masuk ke MDIS itu tahun 2007. Mohon maaf ya, saya komentarin dikit boleh? Oh ya, nggak? boleh. Karena saya kan tahu sistem pendidikan di Inggris. Ini cacat logika ini. Tapi dia nggak terima saya bilang cacat logika. Jadi Andi Aswan itu adalah termul calo, ternak Mulyono cacat Jadi logika. data jelas nih. Nggak ada tuh 5 tahun seperti ini. Karena Inggris Ini salah satu nggak ada. perdebatannya. Bohong. Lalu ada juga versi yang lain, versi David Pajung yang kemudian dikutip oleh seorang wakil dekan yang juga seorang pendeta. Jadi ini pendidikan S3. Jadi kalau David Pajung itu punya teori lagi bahwa Pendeta siapa itu, Bang? John Christopher ya ininya. Aduh, dia baiknya berhenti aja deh jadi pendeta. Kalau Nah, muncul jadi dia politik. mengutip pendapatnya David Pajung dan membenarkan bahwa pendidikan. Bentar saya bacain biar nggak salah. Karena pendeta itu nggak boleh berpolitik ya. Sorry nih. Termasuk David Pajung, dia punya channel YouTube namanya Meragukan Filsafat ya. Jadi memang setiap hari bikin video mendukung Jokowi dan Gibran gitu. Termasuk David Pajung yang menolong kita bahwa yang diikuti oleh Wakil Presiden Gibran di Australia. Di Australia itu adalah diploma. Di Australia ada diploma. Disetarakan dengan SMK. Kemudian di Singapura itu disetarakan dengan SMA dan kemudian S1. Jadi semuanya kemudian mendapatkan penyetaraan dari Dikdasman. Jadi menurut dia ada 3 penyetaraan. Ada penyetaraan SMK, diploma di Australia jadi SMK, ada penyetaraan di Singapura jadi SMA dan ada penyetaraan di Singapura jadi S1. Ini kan katanya kalau Jokowi White Paper itu katanya nggak adil, nggak ada studi komparatif. Jadi ini saya ngutip para pendukungnya Gibran nih, para pendukungnya Jokowi ini saya kutip nih ya. Omongan kalian juga nyambung nggak satu sama lain ya? Bisa dilihat sendiri, bisa dinilai. Jadi ini terban ya, ternak Gibran. Iya, mungkin dari peternakan Mulyono lah. Oke, lanjut. Halaman 3. Nah, ini adalah data dari berbagai media. Jadi berbagai media ini mengatakan bahwa Gibran termasuk Sekretariat Negara bahwa Gibran itu MDIS dulu baru UTS.
Jadi makanya kita pertanyakan juga media-media ini ya, mohon maaf, maksudnya apakah tidak cek dan dicek gitu kan? Atau justru Ini setback loh. Iya, atau dari pihak Gibran menikmati karena seolah-olah sepertinya jadi kayak S2 karena MDAS dulu baru UTS. Ini dari berbagai media. Ini dari mana nih Bang? Ini dari CNBC dan ada Instagram dari Nusantara TV yang mengatakan bahwa MDAS dulu baru UTS. Jadi kalau tanpa gugatan dari Pak Subhan Palal, kita semua taunya ya Gibran itu MDAS dulu baru UTS. Karena mungkin kita juga, ya saya maklumi, saya juga kan tidak ngecek pendidikan Gibran di KPU seperti apa gitu. Tapi dari berbagai media, bahkan Sekretariat Negara pun juga bilangnya MDAS dulu baru UTS. Oke, coba saya lihat Pak. Karena di sini ada mukanya Prabowo juga nih. Ada banyak, Waduh. ada banyak. Oh iya, Abang katanya ditanyain tuh, banyak yang nanya, Abang tuh siapa sih sebenarnya? Saya netizen biasa yang ngikutin dari layar komputer, tapi ya Jadi bukan pakar pendidikan ya? Kayaknya Abang ini pakar pendidikan banget nih, tahu banyak. Saya mengutip aja yang katanya pakar pendidikan, katanya nih Inalim sendiri Oh. ya. Inalim ini pakar pendidikan ya. Apa dia bilang? Dia bilang untuk yang foundation saya nanya dikategorikan setara dengan apa nih kategori di Indonesianya waktu Anda dulu mendaftar. Jadi dia nanya ke temannya nih, katanya dia juga ikut-ikutan jadi jurnalis investigasi. Wah. Nah itu dia bilang memang tadi kan nomenklatur di Indonesia itu kursus ngikutin nomenklatur dan itu nggak ada, foundation itu kan nggak ada. Nah penyetaraan berarti tidak ada, gitu dia bilang. Aduh ngasal banget deh, masa kita cuma dikasih tahu, oh nggak ada ya, berarti ini masuk kursus, masuk lembaga kursus aja. Jadi hasil investigasi Inalim di channel Bang Bill Offside, Inalim mengatakan bahwa ketika dia investigasi memang dia tanyakan ke temannya disetarkan apa? Disetarkan kursus. Foundation itu disetarkan kursus. Menurut Inalim sendiri di channel Bang Bill Offside. Memang Jadi saya nggak asal kutip ya ini. Memang otak semua orang di channel itu offside. Para pendukung ini pendukungnya Jokowi ini dia sendiri menyatakan memang dia tanya ke temennya yaitu kursus gitu. Tapi mungkin kursus ya? mungkin yang saya bisa pastikan temennya itu bukan anak presiden. Itu bisa saya pastikan temennya itu bukan anak presiden pasti. Tapi saya mau meluruskan lagi. Foundation itu bukan kursus. Kursus itu kan kesannya kursus memasak, kursus menjahit gitu loh, bukan. Ya, Itu persiapan untuk masuk ke universitas. Tapi kalau Anda lulus dari foundation terus tidak masuk ke universitas yang sama, ya hangus. ya Dan dia, itu tidak bisa disetarakan dengan apa-apa, Bang. ya dia tanya temennya, kata Jadi temennya sampah aja. disebutnya kursus begitu. Ya, katanya. jadi kalaupun dia dapat sertifikat, misalkan ini nih sertifikat foundation dari UTS InSearch, tapi dia nggak bisa masuk UTS, dia mau masuk ke Unpad misalnya atau UGM, ya jadi sampah, buang aja ke tong sampah, gitu loh. Jadi tidak bisa disetarakan. Ya, Lanjut Bang. katanya dia nanya temennya itu disetarakan dengan kursus gitu. Jadi yang bilang itu setara kursus katanya kementerian. Jadi abis itu dia bilang terima kasih kepada Roy Suryo karena ternyata penyetaraan itu masih jadi masalah di Indonesia. Tapi sepertinya tidak masalah untuk anak presiden. Kalau untuk gitu anak ya. presiden tidak ada permasalahan. Kalau untuk anak presiden Tidak semua ada boleh permasalahan. dilakukan. Gitu kira-kira. Nah, ini apa lagi Bang? Kok ada mukanya Sigit Sunarta Nah lagi? ini mengingatkan aja buat UGM ya. Saya udah bosen liat muka dia soalnya. Waktu UGM dulu masih terang, itu cengar-cengir menunjukkan salinan ijazah. Tapi tahun 2022, tapi kenapa tahun 2025 itu jadi gelap-gelapan? Terus kemudian bilang salinan itu data pribadi. Jadi gimana itu, dulu cengar-cengir menunjukkan salinan ijazah, tapi begitu podcastnya gelap-gelapan bilang itu data pribadi. Berarti Abang menduga ini adalah penggelapan ya? Oh jelas, podcastnya gelap sekali soalnya. Podcastnya Podcastnya gelap digelapkan. sekali. Dan bajunya Bu Rektor juga gelap. Jadi memang gelap. Banyak penggelapan di UGM. Memang gelap. Indonesia gelap. Memang Indonesia gelap. Nah, lalu ada apa lagi Bang? Ada Kayaknya apa? banyak tuh. Nggak apa-apa, ini masih nunggu kok Pak Roy masih Oh, betah iya. di dalam kayaknya. Ini balada orang besar nih. Waduh. Ya, jadi- soal orang besar. Jadi kalau misalnya Pak Jokowinya tidak sebut, para pendukungnya tuh yang justru menyebut-nyebut. Ada katanya Habib Rizik, ada katanya Kris Komari karena Dokter Tifa sempat diberikan fasilitas sama Kris Komari. Ada juga yang katanya pede dengan baju biru, kemudian akhirnya bilang orang besar Roy Suryo. Jadi temennya bilang si yang kabur-kabur itu kan bilang katanya Roy Suryo cuman kurcaci. Tapi kata temennya Roy Suryo orang besar, jadi orang besar kurcaci sekaligus. Oh, Roy Suryo itu Bingung. orang besar di balik kasus ijazah. Iya, katanya suka pakai baju biru gitu. Oke, lanjut. Terus Masih ada lagi kemudian nggak? dari Sylvester bilang mantan jenderal. Mantan jenderal. Jadi ini kita mempertanyakan juga kalau apakah dengan omongan Jokowi yang mengatakan orang besar itu anak buahnya jadi tanda kutip terhasut gitu. Jadi asal sebut nama. Ya. PDIP lah, Partai Biru lah, Partai Merah lah, Jenderal lah, siapalah gitu kan.
apa Riza Khalid lah katanya lah, apalah Ini semua ini bisa dikategorikan pelecehan terhadap institusi TNI dan Polri nggak ini? Dibilang jenderalnya ada yang menjadi bohir. mantan jenderal katanya. Iya. Tapi kan Sylvesternya mau dikonfirmasi, nggak tahu ya di mana dia. Ya, di mana? Sylvester kayaknya udah di mana nggak sekarang? tahu, di dunia lain mungkin. Iya. Lalu kemudian ada Habis. Apa udah masih ini. ada? Oh ini apa? Kejaksaan. ini Saya ada lihat ada kejaksaan di sini. ini putusannya pra peradilan Ade Armando. Ya, jadi Ade Armando itu sempat tersangka penodaan agama, kemudian SP3-nya digugurkan, dan SP3 itu bisa bisa diperadilankan, dan hasil pra peradilannya SP3-nya Batal. SP3 batal, sehingga sebenarnya Ade Armando statusnya masih tersangka. Oh, ada Armando tersangka. Masih. Oh, makanya dia kemarin ke Barreskrim, Bang. Mau menyerahkan diri. Mungkin. Karena dia tersangka. Mungkin gitu ya. Jadi kok Saya menduga-duga doang nih, Bang Jadi- Ade tolong dijawab. menggugurkan surat untuk menggugurkan dia tersangka, gugur. Ya. Jadi masih tersangka. Ade Armando. Aduh, sudah sekali kau dipukulin di depan DPR kan? Sama masyarakat. Waktu Ade Armando dipukulin di depan DPR itu dia jadi ribut sama Sekjen PAN waktu itu. Saling Begitu. lapor di Polda Metro Jaya juga, cuman laporannya nggak ada yang dua-duanya saling lapor. Aduh. Dua-duanya saling Emang. lapor karena kata Sekjen PAN itu Ade Armando penganiayaannya mesti diusut, tapi Ade Armando sendiri dalam kasus-kasus dia terhadap agama itu juga harus diusut. Sebenarnya meskipun secara pribadi kalau untuk yang masalah perdebatan agama ini segala macam, saya nggak mengatakan juga bahwa betul Ade Armando itu menodai agama. Ah, itu bukan urusan kita, Bang. Tapi bahwa status dia itu masih tersangka karena SP3-nya gugur. Jadi kalau Saya juga bukan urusan saya, Ade Armando punya agama atau enggak lah. iya. Urusan dia itu. Kalau Nah. dia punya agama silakan, kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Kalau yang Tapi ini, tersangkanya ini loh, Nah, itu harus dia. jelas. kalau yang ini adalah laporan dari Maret Samuel Sweken. Nah, Oh, ini LP-nya nih, LP salah satu pelapor yang kemarin juga 12 orang. Iya, yang bukan yang empat ada 3 pelapor lain yang bareng Jokowi. Yang Oh, iya. kemarin ikut juga konpres yang sama para pendukungnya yang bilang saya orang teknik. Oh. Saya orang teknik itu, yang saya ngerti penelitian segala macam. Teknik apa? Dia bilang nggak tahu, lupa juga, pokoknya teknik lah, nggak terlalu penting juga lah di siapa. Tapi yang menarik di sini adalah dia melaporkan bahwa telah terjadi tindak pidana itu menghasut publik dan mendorong kebencian kepada Pak Jokowi yang mengatakan ijazahnya palsu. Sekali lagi dia melaporkan bahwa telah terjadi menghasut publik dan mendorong kebencian kepada Pak Jokowi yang mengatakan bahwa ijazahnya palsu. Korbannya adalah dia sendiri. Jadi pertanyaannya apakah kalau pemahaman awam saya itu apakah dia yang terhasut gitu? Karena dia melaporkan bahwa telah terjadi penghasutan gitu kan, kebencian pada Pak Jokowi, tapi korbannya dia. Tapi coba Bang, si Sweken ini mengaku dia SH ya? Kayaknya ya, nggak tahu. Iya, kayaknya dia mengaku SH. Kayaknya ini peradian itu loh. JPKP, Iya, dia pendamping kebijakan pembangunan. Oh. Makanya saya bingung, kok ada seseorang yang mengaku SH, mengaku tahu hukum, tapi menulis mendorong kebencian pada Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan bukan nama orang, itu julukan. Jokowi itu ya sama aja kayak apa ya saya bilang ya. pribadi, bukan Iya. bukan ras, bukan suku, bukan agama, Iya, bukan tapi nama dia itu bukan Jokowi. Jokowi Dodo. Ya harusnya begitu, tapi memang mungkin tingkat IQ-nya mungkin belum sampai di situ atau gimana saya nggak tahu. Jadi Ya. makanya kalau laporan mereka nggak jalan, mungkin mereka mesti tanya dulu, Pak, laporannya kenapa dicampur-campur, Pak? Dia melapor apa, pasalnya apa, korbannya dia sendiri. Terus laporannya digabung dengan Jokowi sebagai korbannya dia sendiri. Apakah jangan-jangan Maret Samuel Sweken adalah Pak Jokowi dan Pak Jokowi adalah Maret Samuel Sweken? Karena Oh, ini konspirasi nih. laporannya digabung jadi satu kan, semuanya dicampur-campur jadi satu Kayaknya kan. ini nyambung dengan ininya Dokter Tifa ya, dugaannya Dokter Tifa bahwa Pak Joko Widodo itu pernah di-cloning katanya. Ya, Ada dugaan seperti itu. atau dia luar merasa, sana. dia kan katanya Mungkin dia kemarin- merasa dia salah satu cloningnya gitu. bukan kan adalah kami Jokowi ya, makanya korbannya Pak Jokowi ya dia juga korban. Oh gitu. Kan kami Jokowi berarti Pak Jokowi diapain dia juga kena gitu mungkin. Kalau begitu saya boleh dong merasa kalau Donald Trump dinista, saya juga ikut dinista. Ya bisa jadi ya. Nggak masuk akal ya. Ya, Tapi ya nggak cuman apa-apa itu. lah. Biarlah si Samuel ini menghayal lagi. Iya nggak tahu ini laporannya Hayalan. gimana dia yang jadi Oke. korban, tapi laporan disatuin sama Pak Coba Jokowi. saya tertarik dengan ijazahnya Gibran lagi deh Bang. Tadi yang apa yang bagan-bagan itu. oh iya. Jadi ternyata di sini dari antara Setnek, KPU, Kemendikbudrismen Oh iya. dan beberapa media mainstream
hanya setuju sampai SD doang. Kalau SD-nya dia merasa sama. Iya. Gibran tuh SD-nya di situ benar. Tapi udah SMP, wah udah berantakan tuh. Ya itu dari Prokompim salah satunya yang paling pinggir sini yang di Prokompim itu mengatakan bahwa waktu SMP Gibran tuh pindah ke Singapura. Iya, jadi nggak jelas ya. Ya, tapi udah di-delete websitenya gitu kan. Jadi di-delete websitenya? Mesti pakai Wayback Machine namanya, Wayback Machine gitu kan. Oh, tapi bisa diambil ya? Bisa. Yang Pak Roy Suryo juga sempat kasih lihat. Inilah kejamnya jejak pindah digital. ke Solo, iya. Inilah kejamnya jejak digital ya. Iya. Lalu ini ada bonus ini yang pendidikan terakhir berubah jadi S1. Yang tadinya pendidikan terakhir berubah jadi S1 yang Pak Suban sempat protes juga. Itu kan kita semua bisa cek pakai Wayback Machine ya. Jadi jangan gaptek amat, kan katanya sebelah punya ahli digital forensik yang pernah ke berbagai daerah Indonesia memecahkan kasus segala macam. Tanyalah Wayback Machine ya. Jadi kalau ada website di internet pakai Wayback Machine bisa dicek lagi gitu. Katanya dia sering memecahkan kasus ya. Iya, tapi masa Wayback Machine nggak tahu gitu kan? Oke. Sebenarnya tahu kan Terus ini tahu pura-pura tidak tahu. Macam-macam aja ini. Iya. Ini belum ditambah yang David Pajung bilang ada diploma SMA. Ada yang bilang Insan 2007 2010. Iya. Ada 2004 2007. Ada 2005 2006. Nah, itu yang dari Kemendikbud kadang dari Bang Rismon CS. Ini maunya apa sih? Nah, itu belum dibahas juga ya. Apaan sih? Yang katanya pakar pendidikan internasional itu ya, nggak pernah bahas juga kan. Bos, kita tinggal Google aja Singapura sama Australia tuh tahun ajarannya beda. Singapura sama Australia tuh tahun ajarannya adalah dimulai dari awal tahun. Apakah para pendukung Gibran pernah bahas itu? Bahwa tahun ajaran Singapura sama Australia itu mulainya awal tahun? Siapa yang mencari kebenaran sebenarnya gitu? Mereka kan nggak pernah sekolah di Australia, Bang. Jadi nggak mungkin tahu lah. Tapi Nalim katanya di Australia gitu. Katanya. Di linkinnya mana? Di linkinnya lulusnya November, akhirti kan akhir tahun ininya. Iya kan katanya, Bang. Sama kayak Andi Azwan katanya. Iya katanya hari ini udah berubah. Oh iya, buat Andi Azwan kan kemarin bawa ijazah nomor 1132 tuh ya. Iya. Tapi kan pas wisuda foto yang wisuda Jokowi itu ada 15 orang. Dan salah satunya Fronojiwo 1115. 1115 ke 1132 itu berarti ada 18 orang. Terus tiga lagi kemana? Cuman saya belum sempat printnya karena nggak ada bohirnya. Jadi nggak bisa. Mungkin di kolom sempat. Nggak tahu juga itu. Coba hitung dulu 1115 ke 1132. Nah, ini biar semua pada melihat ya. Karena saya juga tadi malam ada yang iya. Karena tadi malam ada yang memberikan bocoran kepada saya, katanya ijazah yang dipamerkan oleh Andi Azwan di salah satu TV nasional itu ijazahnya salah satu pejabat Kementerian Kehutanan. Oh, ini pejabat Kementerian Kehutanan. Nah, ini kan foto wisuda yang ada 15 orang. Iya. Ada 15 orang. Tapi salah satunya Fronojiwo 1115. Ya. Tapi ada yang kemarin dikasih unjukan di Aswan Sigit 1132. 1115 ke 1132 itu ada 18 orang. Tapi ini yang foto wisuda 15 orang. Kemana yang kerja lagi kemana? Bang, keluar Bang. Oh, udah. Oke. Iya. Itu tuh Pak Eko-nya tuh yang sudah dibayarkan itu tuh yang Biar aja mereka aja dan dia aja. Iya biar sih aja. Wah, enak solusi. Iya memang ada luar biasa ya. Ternyata ijazah salah satu pejabat Kementerian Kehutanan yang menterinya dijabat partainya si Ade Armando itu. Ya aduh. Jangan jatuhin Bang. Kita tuh Mau keluar juga Bang, Pak saya. mau bantuan. Saya tadi mewakili Bapak bukan mewakili tapi hanya sebagian yang bisa masuk. Jadi ada yang baru nggak Pak? Ada. Ada. Oh mantap. Pasti ada Bang. Ya, kurnia. Untuk mereka yang ambil jadi Mana Bang Roy? ya, Ada belakang. oh ke toilet nggak apa-apa lah. Itu panggilan alam namanya. Oh, toilet. Bang boleh dibuka aja Bang biar hasilnya keluar. Iya, Nggak peduli juga kok udah kabur nih Pak Ekonya lewat pintu belakang saya lihat tadi. Iya.
Jadi Kementerian Pendidikan ini saya salut ya, banyak pintu belakangnya. Jadi dia lewat situ biar gitu. Gak harus lewat sini. Sempat tadi dibuat semacam notulen. Sempat dibuat notulen. Bisa boleh notulen secara. Jadi Kementerian yang pengen punya pintu belakang juga. Waduh, itu dibanding aja ke sini. Oh ya. Biar kita dulu untuk Pak Roy. Boleh. Biasa. Mas Roy dulu, Mas Roy. Jadi Ini pertimbangan untuk PT UN. Mas Roy sini, Mas Roy. Sini Mas Roy. Ini Pak. Sini persis. Sini. Sampai nggak? Oke. Jadi rekan-rekan sekalian, Kacau ini. kita atur ya. Kita atur dengan rapi pembicara di sini. Ya. Karena ini di lembaga institusi pendidikan harus rapi. Nggak boleh kacau-kacau. Ya. Pertama Mas Roy bicara, kemudian nanti Bang Rismon, kemudian saya. Ya. Oke. Silakan kalau udah siap semua, Mas Roy silakan speak. Ya. Monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Sore hari ini kita berangkat dengan dugaan yang sangat positif. Kita berangkat dengan husnuzon, ya, bahwa sesuai dengan janji kita akan diterima oleh Bapak Wakil Menteri yang sudah berjanji sejak kemarin, yaitu Bapak Profesor Alif Latiful Dayat, ya. Tapi apa yang terjadi, ya? Sampai di dalam kami mendapatkan keterangan dari Bapak Pak Ses Mendikmenjur, ya, Pak Dr. Eko Sulistyo dan Pak Anang dari Ketua PPID, bahwa Pak Wamen ingkar janji. Ya, Wamen tiba-tiba menyatakan ada acara di DPR. Ya, dan kami sempat akan langsung keluar sih, karena apa? Pernyataan yang ada pada Pak Dr. Eko Sulistyo dan juga Eko Susanto, maaf, makasih Mas Michael, dan Pak Anang PPD sama persis dengan pernyataan yang dulu pernah kami terima. Tapi ada hal yang sangat menarik. Jadi nanti akan didetailkan oleh Pak Rismon. Tapi Pak Eko meralat pernyataannya yang terdahulu bahwa waktu itu ada Michael juga ya waktu itu. Katanya Gibran itu ada 2 raport, yaitu raport kelas 10 dan kelas 11 dari pendidikannya di Orchard Park Secondary School. Itu artinya apa? Dia kelas 1 dan kelas 2 SMA. Kalau kelas 10 dan kelas 11 sesuai dengan data ini. Tadi diralat. Setelah dia mungkin juga mendengar, dia tahu bahwa faktanya dibuka juga oleh Profesor Zulfikar di Singapura bahwa Orchard Park Secondary School itu hanya SMP plus 1 tahun. Jadi Gibran itu pindah ke Singapura itu SMP plus 1 tahun. Ya, jadi dia hanya dapat kelas 1 SMA. Katanya ada sertifikat O level katanya. Jadi sertifikat O level itu sertifikat SMP plus 1 tahun. Faktanya, terus terang teman-teman semua nggak usah kecewa, ya, sama kekecewaannya dengan saya di dalam, kami di dalam, tidak ada satupun berkas yang ditunjukkan tadi di dalam. Dan kami sudah minta berkas itu, tapi mungkin harus kita minta dengan Pak Jahmada tadi. Kita harus minta dengan kita hadirkan di persidangan. Ya, jadi di PT UN, ya, atau nanti melalui Pak Subhan itu juga, ya, Pak Subhan yang sedang berjuang juga untuk menggugat Gibran. Dan yang paling menarik adalah konon tadi Pak Eko Sutanto mengatakan Gibran itu meneruskan di UTS Insers ini untuk kelas 11, kelas 12-nya. Oh, 2 tahun. 2 tahun. Faktanya dia tercatat di Kemendikbud ini itu juga hanya setahun di situ. Jadi itu pun sudah nggak cocok. Lebih faktanya lagi dari Pak yang ada di Sydney, ya, mengatakan Pak Iksan Katonde, Pak Iksan mendengarkan kabar juga langsung ketika dia ngantar Gibran itu tidak selesai ada di UTS. Saya akan maksimalkan lagi nanti ketika saya ada di Sydney, ya gitu. Saya akan tanya langsung baik ke UTS, ke Pak Iksan maupun dengan teman-teman Forum Diaspora Indonesia yang ada di sana.
Ya nanti moga-moga ada orang mungkin Bang Respon mau ke Singapura ya gitu untuk ngecek kalau ke MDSM misalnya itu. Kembali ke. Yang jelas begini. Yang jelas hari ini kita semakin yakin, semakin pasti bahwa Gibran tidak lulus SMA dan sertifikat ini layak untuk kemudian dipertanyakan dan digugat ya. Karena ini adalah tidak benar atau bisa dikatakan sertifikat ini tidak mengalami pengkajian dengan benar. Itu clear banget. Bang Respon silakan, monggo. Oke, pemirsa dan rakyat semua yang yang menginginkan pemimpin yang jujur, pemimpin yang benar-benar lulus SMA minimal, ya. Seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke, kami sangat kecewa, ya. Pejabat publik setingkat Wamen Dikdasmen berjanji kemarin kepada kita pukul 3 sore. Ya, dia yang berjanji, dia yang mengingkari. Itu sebuah kebiasaan di Republik ini, ya. Oleh karena itu kita menanti sampai besok ya jawaban ya atau tidak, bersedia atau tidak untuk menerima kami. Kalau tidak bersedia, apa jawabannya? Kalau bersedia kapan? Jadi kami tunggu ya kepada Wamen Dikdasmen Profesor Alip. Ya, itu satu. Ya. Poin yang kedua, ya. Dr. Eko Sulistyo pada pertemuan kami terakhir mengatakan bahwa Gibran mengambil 2 tahun di Orchid Park Secondary School yang disetarakan menjadi kelas 10 dan kelas 11. Dan hari ini dulu ya, terakhir kami bertemu 2 minggu yang lalu dan sekarang dikoreksi menjadi kelas 9 dan kelas 10 alias kelas 1 SMA. Ya, setara dengan kelas 1 SMA. Artinya, ya, pemahaman mereka kelas 2 dan kelas 3 SMA itu diambil di UTS Insights kursus. Nggak bisa. Di dalam web arsip, ya, silabus UTS Insights tahun 2006, ya, yang dikatakan Gibran menempuh kursus di sana, itu hanya ada 2 course, yaitu English course atau diploma. Dan Gibran katanya di sana menempuh diploma. Diploma itu D1, D2, D3. Bagaimana mungkin Ditjen Dikdasmen saat itu menyetarakan itu menjadi kelas 11 dan kelas 12. Kelas 2, kelas 3 SMA. Itu kesimpulan mereka. Kelas 1 SMA-nya di Orchid Park Secondary School, kelas 2, kelas 3 SMA-nya di UTS Insights mengambil program diploma bisnis. Halo rakyat Indonesia, kalian dengarkan bagaimana manipulasi dokumen itu udah sebuah kebiasaan di Republik ini, khususnya di zaman pemerintahan Joko Widodo. Ya, selanjutnya kita lihat di sini. Saya tanyakan tadi. Ya, ini langsung ditanyakan Bang. Ya, langsung. Ya, persyaratan mereka yang mereka gunakan itu ada di sini. Penyetaraan ijazah, panduan penggunaan layanan penyetaraan ijazah, Sekretariat Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud saat itu. Ya, pada halaman 11 tadi. 11. Saya tanyakan tadi. Ya, huruf F ijazah atau diploma ya, yang menjadi syarat untuk disetarakan itu tidak ada. Saya bilang, yang huruf F. Apa yang disetarakan? Bohongan. Ijazah, diploma, UTS Insights itu. Padahal dia mau mencetarakan SMK. Iya. Yang dipakai ijazah diploma. Satu itu. Ya, 2 raport. Raport 3 tahun. Yang kedua, raport 3 tahun terakhir. Kacau kan? Raport. Di sini udah dijelaskan J. Raport 3 tahun terakhir. Yang dimiliki berarti raport kelas 1 SMA. Orchid Park Secondary School. 2 raport yang lain mana? Dari diploma UTS Insights. Coba bayangkan. Kacau. Raport kelas 1 SMA di Orchid Park Secondary School. 2 raport lainnya dari UTS Insights berupa program diploma. Itulah yang menyebabkan lahirnya surat keterangan SMK grade 12. Harusnya kan di sini kalau kelas 10 adalah penyetaraan dari Orchid Park Secondary School, harusnya di sini telah menyelesaikan kelas 11 atau grade 11 dan grade 12 dong. Bukan grade 12 saja. Grade 11-nya di mana? Iya. Karena di Orchid Park Secondary School cuma kelas 10, hanya kelas 1 SMA.
kelas 11-12-nya diploma UTS Insert pengakuannya. Terus ini kenapa hanya grade 12? Harusnya kan grade 11 dan grade 12. Inilah pemirsa ya. Oleh karena itu besok ya kita menunggu jawaban dari Wamendikdasmen kepada Pak Roy Suryo, nomor HP-nya juga ada, dan kuasa hukum kami Pak Jahmada Girsang, untuk kami tunggu. Jawabannya gampang sebenarnya. Yes or no. No or yes. Nggak apa-apa. No, nggak mau jumpa juga nggak apa-apa. Gitu loh. Itu hakmu. Mumpung belum diciduk KPK mungkin ya kan. Nah ya. Kalau yes, kapan? Yes, kapan? Kalau Anda takut, ya berarti Anda salah. Kalau benar, kita seminar ilmiahkan saja ini. Ya, oleh karena itu saya tadi memberikan masukan kepada para tim hukum. Ada Bu Kurnia juga di dalam. Ya, ada Bu Kurnia juga membuka diri. Kalau begini, tipikal pejabat kita kayaknya selalu kita berakhir di PT UN dan nanti di NO kan. Kekuatan dinasti Jokowi. Ini nggak bisa. NO. Begitulah nasib kita. Siklus terus berulang, ya. Rakyat diombang-ambingkan sehingga nanti ini redup, rakyat bosan dan Gibran tetap capres 2029. Rela nggak? Ya, oleh karena itu, Mbak Menu mana? Mbak Menu. Mbak Menu dan semua segenap tim relawan, kalau besok kita tidak mendapatkan jawaban, ya, untuk bisa bertemu dengan Wamendikdasmen, ya, maka silahkan para relawan, seluruh elemen relawan, kita arrange untuk mengeksekusi hak kita, berdemonstrasi secara tidak anarkis. Kayaknya mereka hanya paham bahasa keramaian. Ya, kalau bahasa formal begini mereka tinggal menghindar. Silakan di-arrange para purnawirawan jenderal dan lain seluruh elemen masyarakat. Tunggu. Ya, kita akan datang secara pakai suara toa mungkin. Karena kalau cuma begini mereka nggak dengar. Ya. Oke, sampai di situ pemirsa ya semua, kita tunggu besok. Tunggu besok jawabannya apa. Ya, tetapi itulah ya, saya simpulkan lagi, kelas 1 SMA di Orchid Park Secondary School, kelas 11 dan kelas 12 diambil Gibran, program diploma UTS Insert. Masuk akal nggak? Itu aja jawabannya. Oke, sebelum Pak Jahmada, mungkin Pak Subhan ada masukan nggak? Oke, Pak Subhan. Iya. Oh ya, oke. Habis ini ya, Pak Subhan. Iya, habis Pak Jahmada dulu ya. Keterangan ini, ya. Ini penggugat 125 triliun. Bisa kita buka di TUN. Ya. Menggunakan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pasal 77, namanya keberatan. Dan ini akan saya lakukan. Siap. Saya butuh untuk bukti karena ya. Jadi ini saya akan melakukan ke TUN. Baik. Koordinasi dengan tim hukum. Ya, boleh. Oke, makasih Pak Subhan. Pak Jahmada, silakan lanjut. Makasih Pak Subhan. Oke. Cukup Pak ya. Baik, saya lanjutkan ya. Ya. Saya bilang sahabat-sahabat lah semua ini yang setia sama kita selalu, Mas Roy, jurnalis ini. Saya kepentingan untuk hadir di gedung ini, gedung milik rakyat ini, tentu saya membawa jurus hukum. Ya, jurus hukumnya apa? Kita membicarakan soal pendidikan ini, mulai dari dasar, menengah sampai tingkat tinggi di negeri ini. Jangan lupa, kita tidak pernah menyinggung undang-undangnya. Kali ini saya akan sampaikan undang-undangnya. Bahwa sesungguhnya undang-undang yang menaungi sistem pendidikan dasar, menengah sampai tinggi itu, sampai tingkat tinggi, itu sanksi pidananya berat loh. Oleh sebab itu saya bertanggung jawab selaku advokat memberikan penjelasan ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Ke seluruh stakeholder, ke seluruh yang terlibat, bahkan yang melibatkan diri, bahkan yang terpaksa terlibat atau sudah terlibat di keseluruhan ini. Saya menjelaskan. Apa itu undang-undangnya? Ada dua. Pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Jelas ya? Itu undang-undang tentang
Sistem Pendidikan Nasional, Sisdiknas. Apa yang diatur di situ, itulah yang mengatur dasar-dasar pendidikan di bangsa dan negara NKRI ini. Diatur baik-baik pasalnya. Lantas hanya baik-baik saja, ada tentu sanksi pidananya. Saya bacakan ya, biar nggak salah. Untuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, itu sanksi pidananya jika menyalahgunakan dana pendidikan. Kita no comment tentang itulah. Ya, sudah terjadi. Kedua, memalsukan data pendidikan. Hukumannya 5 tahun atau denda 500 juta. Dendanya katakanlah zaman sekarang mungkin gitu loh. Tapi penjaranya, ancamannya 5 tahun. Jangan lupa itu. Oke? Itu undang-undang pertama. Undang-undang kedua, sesudah ada undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2023 tadi, ada turunannya. Ini lebih seram. Disebut Undang-Undang Perguruan Tinggi. Ini khusus mengatur perguruan tinggi. Jadi yang kita bicarakan ini kan menyangkut dasar, menengah, dan tinggi. Begitu Mas Roy? Yang kita bincangkan ini khusus pendidikan tinggi. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 masih tergolong bagus, masih tergolong baru. Oke, di situ yang mengatur khususnya Tridharma Perguruan Tinggi. Hati-hati, waktu Rektor UGM memberikan pidato sudah counter dengan Tridharma Perguruan Tinggi, tapi sepertinya berjalan terus. Saya ingatkan sekali lagi, saya advokat kuasa hukum selaku tugas mulia dalam perkara ini, saya mau luruskan secara hukum. Satu, apa Tridharma Perguruan Tinggi? Saya perlu jelaskan, Mas Roy. Satu, pendidikan. Kedua, penelitian. Klien-klien kita ini sedang mengadakan penelitian modal sendiri. Tidak ada orang besar. Tidak ada bohir. Seharusnya kita bersyukur rakyat ini masih ada yang meneliti tentang meneruskan pendidikan di bangsa dan negara ini. Bukan begitu? Saya tidak menghasut ini. Kalau didiamkan semua, lama-lama SD pun bisa jadi presiden nanti, saudara. Apa kita setuju? Anak saya nggak setuju. Anak Anda setuju? Tidak mau. Harus benar-benar legitimate ijazahnya. Ketiga, Tridharma tadi, pengabdian kepada masyarakat. Kalau 1, 2 sudah fail, sudah gagal, bagaimana mengabdi ke masyarakat? Ya, kalau 1 dan 2 penelitian sudah false, sudah palsu, bagaimana mengabdi? Berarti pengabdiannya juga palsu. Itu kan matematis banget, jago matematik kira-kira saya. Oke, sanksi pidananya ini yang utama. Tridharma adalah fondasi dan kewajiban utama setiap perguruan tinggi. Sanksi pidana di dalam bab 9 pasal 93. Ini undang-undang ini masih baru, belum direvisi. Menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa izin. Itu banyaklah urusan di bangsa ini itu ya. Itu kampus tertutup itu. Siap. Menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa izin. Kedua, mengeluarkan ijazah tanpa izin. Dua-duanya undang-undang ini fokusnya ke situ. Oleh sebab itu saya katakan, saya selaku advokat menyampaikan ini bukan dengan suara yang mempengaruhi. Saya sampaikan tugas saya juga menyadarkan rakyat siapapun secara hukum. Itu tugas kami, opposium nobile. Terus jika melanggar pasal-pasal yang ada di undang-undang itu, pasal 28, 42, 43, 44, 60 dan 90, pidana penjaranya seram banget, 10 tahun. Dendanya 1 miliar. Oleh sebab itu, sahabat-sahabatku, Mas Roy dan Mas Rismon saya panggil hari ini. Karena suasana Jogja soalnya. Dan Mbak Kurnia di belakang dan yang lain. Dan Pak Suban. Salam Pak Suban, berjuang terus ya. Saya sampaikan,
bahwa beberapa kali klien kami ini baik Mas Roy, Mas Suryo, Mas Roy dan Mas Rismo, nggak harus ada lucunya biar nggak. Mas Roy dan Rismo ya, berkali-kali bolak-balik ke instansi pemerintah resmi. Saya selaku warga negara juga advokat merasa kecewa terhadap pejabat-pejabat ini. Kan mereka juga rakyat toh. Mereka juga dibiayai oleh rakyat toh. Concernnya, tanggung jawabnya di mana? Perlu saudara ketahui, tadi saya memaksa masuk ke gedung ini. Nggak apa-apa. Karena mereka di dalam, saya masih di luar. Karena saya terlambat sebentar. Dengan membahasakan bahwa advokat itu tidak boleh dilarang. Officium nobile, akhirnya saya bisa masuk. Alhamdulillah. Kalaupun barter dengan Mbak Ulan. Barter seperti barter barang apa gitu, keluar satu masuk satu, tapi nggak apa-apa. Yang penting saya udah sampaikan 2 undang-undang ini kepada pejabat-pejabat yang kami temui di dalam. Dan selanjutnya saya bilang maaf karena saya datang secara hukum, Bapak jawab secara hukum. Bukan begitu Mas Roy? Siap. Izin Pak, boleh nanya? Sebentar, jangan, masih panjang ini. Ya? Jangan ganggu dulu. Mau nanya dulu dong. Oke, jadi saya dengar urgensinya adalah hari ini kami bergerak lebih serius daripada sebelumnya. Hari ini saya harus tampil menyampaikan 2 undang-undang tentang pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi. Jika ada pelanggaran di bidang itu, sanksinya sanksi hukumnya pidana 5 tahun dan 10 tahun. Sekarang siapa yang masuk penjara? Apakah Mas Roy dan Bang Rismon? Nggak mungkin. Mereka peneliti kok. Yang salah pasti dari sana. Saya katakan, maaf, kata yang salah pasti dari sana. Dadernya bahasa Belandanya pasti dari sana. Dadernya bahasa Belandanya. Oleh sebab itu, marilah bapak-bapak sekalian, pemimpin di bangsa ini, saya kalau pidato tidak perlu sebut nama. Tadi juga nyebut. Yang lain. Oleh sebab itu, pemimpin kita, khususnya di bidang pendidikan ya Kementerian Pendidikan lah yang juga prihatin kita sekarang ini. Jangan menambah keprihatinan lagi. Perbaiki yang ada. Mas Roy dan Mas Rismon ini datang baik-baik. Sampai tidak makan siang tadi katanya. Oke, habis ini kita makan siang ya. Habis sore. Gimana ceritanya? Jadi kembali saya ingatkan sekali lagi bahwa yang diurus oleh Mas Roy dan Rismon dan Mbak Kurnia dan kami kuasa hukum ada Mas Samsir di sini. Mbak Menu ada dari ARM. Mbak Menu terima kasih ya. Dan Pak Suban senior saya yang berjuang Jakarta Pusat. Tetap berjuang Pak Suban, kita dukung. Dan jurnalis sekalian. Bahwa hal ini adalah penting sekali ada hukuman pidananya. Jangan dianggap ini perkara perdata. Pidana ini. Bukan perkara kepailitan ini. Saya jelaskan di satu podcast. Ini bukan PKW politik, ini perkara pidana. Siap menunggu di penjara. Jadi hati-hati kita semua. Saya pikir itu penjelasan dari saya cukup jelas ya. Tidak perlu panjang-panjang, yang penting ada poinnya. Ada pertanyaan nih Pak. Ayo, jadi yang Bapak maksud memalsukan data itu apakah termasuk dengan memberikan data ke KPU untuk pencalonan? Termasuk itu dari lingkarannya. Ini vicious circle pidana namanya. Kalau berbuat di lingkar pertama, melanjut ke lingkar pertama, namanya vicious circle kriminal. Dan kalau 5 tahun, berarti bisa ditahan langsung oleh kepolisian? Tergantung penyidikannya. Termasuk data ini ya. Ini data di sekretariat negara. Di sekretariat negara, Gibran itu datanya dari Orchard Park Secondary School. Dia langsung ke MDIS dulu. Baru ke UTS. Berarti kan sudah bertabrakan dengan dana di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Artinya dari sini sudah pasti ada yang salah. Ya, ini Kementerian Sekretariat Negara loh. Kementerian Negara diadukan kok bisa salah. Jadi ini makanya negara kita carut marut oleh karena orang ini. Ya. Mas Roy, kalau ini pidananya cenderung dibuat palsu. Dibuat bahasanya palsu. gitu. Ada palsu dan dibuat palsu. Ini dibuat palsu. Kalau palsu itu nggak ada menjadi ada. 263 KUP. Kalau dipalsukan ada, tapi jasa orang lain dibuat ucara si A jadi si B, itu namanya dibuat palsu. Dari 2 hal itu sangat benderang sudah terlihat kok di sini. Cuma saya nggak mau menjelaskan. Disimpan untuk di pengadilan aja Pak ya? Ya siap.
Jadi Bapak siap menghadapi di pengadilan perkara ini? Siap, benar. Menghadapi siapa? Ya siapapun yang memalsukan data. Kalau orang saya hadapi, tapi kalau jin setinggi langit nggak mau saya. Oke, Ya, gitu ya. siap ya? Ya. Oke. Mas Samsir ada? Enggak cukup udah Kita sangat jelas biar tadi. aja. Oke. Sangat jelas. Oke. Pak Suban, Oke. Pak Subhan ada yang mau tambahkan lagi? Opung Suban masih? Aku panggil Opung beliau. Lagi. Udah Bung? Iya. Cukup ya. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Ya, kita tunggu update-nya lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih semua. Ya, terima kasih Pak Suban.